Oke, selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan kami, yaitu dalam rangka untuk belajar bersama di Welcome to English Course. Kita belajar melanjutkan untuk step yang kemarin. Step sekarang menjadi step 5 ya, menjadi step 5. Untuk step yang keempat kemarin kita sudah membahas masalah nominal sentence, dalam bentuk kalimat positif ya, seperti yang tertera dalam whiteboard itu, kalimat positif ya. Kemudian kita lanjutkan untuk kalimat positif dengan memberikan contoh-contoh kalimat yang lain ya. Sebelumnya kami kasih tahu, barangkali baru ada yang setelah kebetulan scroll melihat YouTube ini, mungkin nanti bisa melihat ke YouTube step sebelumnya, yaitu step 1, 2, 3, dan 4. Jadi sekarang adalah step ke-5 ya. Sebelumnya sudah ada 1, 2, 3, dan 4. Untuk step 4 kita membahas nominal untuk 1, 2, 3 kita membahas masalah verbal sentence ya. Sekarang untuk yang step 4, 5 ini kita membahas masalah nominal sentence. Kemarin untuk step 4 kita sudah membahas masalah statement atau rumusnya dalam simple present tense, yaitu subjek, to be, dan complement atau objek ya. Objek dan complement. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan juga masih dalam bentuk positif. Dengan bentuk kalimat yang berbeda. Kita misalnya bisa hapus sebelum melanjutkan itu, saya ingin membahas sedikit tentang kata petunjuk ya. Ada di situ ada that, ada this ya. Ada that, ada this, ada those. Kemudian ada yang disebut dengan demonstrative pronoun. Ada ada an ya, preposition atau artikelnya, yaitu demonstrative pronoun, this, that ya. Ada this, ada that, ada this, ada those ya. This adalah kata petunjuk dengan jarak dekat dengan pembicara. Jaraknya dekat. Jumlahnya dengan tunggal benda ya. Dekat tapi bendanya tunggal.
jarak dekat, bendanya tunggal. Contoh misalnya, this is a pen. Ya, this is a pen. Jadi jaraknya dekat dengan saya yang berbicara, maka saya mengatakan this is a pen. Jumlahnya 1. Sedangkan kalau that, jaraknya jauh dengan si pembicara, bendanya sama, bendanya tunggal. 1, tunggal 1. Misalnya pena di sana, saya mengatakan that is a pen. Ya, that is a pen. Jadi bendanya 1 tapi jauh dengan si pembicara. Misalnya yang berbicara saya jauh dengan saya mengatakan that is a pen. Kalau dekat, this is a pen. Ya, adalah itu yang dinamakan demonstrative pronoun atau penunjuk, ya, demonstrative pronoun. Bagaimana dengan this? This jarak dekat, jaraknya dekat dengan si pembicara. Ya, benda jamak, lebih dari 1, sama itu bendanya lebih dari 1. Tapi dekat dengan si pembicara, dekat dengan saya yang bicara. Saya mengatakan these are pens. Ya, karena jamak, tubuhnya juga jamak. Kalau tunggal, ya, this is a pen, that is a pen. 2, dekat, these are pens, bendanya tambah s. Ya, nanti kita tulis. S tersebut menunjukkan bahwa bendanya atau penanya itu lebih dari 1. Gitu ya. Kemudian terus jarak jauh dengan pembicara, bendanya jamak, lebih dari 1. Saya mengatakan misalnya pena 2 ini jauh dengan saya mengatakan those are pens. Those are pens. Ya. Jadi tubuhnya juga tubuh sama are. Ya, those are pens. Jauh dengan saya. Kalau dekat, ya, these are pens. Ya. Jadi itu perbedaan antara this, that, this, and those, yaitu demonstrative pronouns. Dinamakan demonstrative pronouns. Oke. Akan dicatat dulu. Kita sampaikan lagi bahwa setiap kita mengadakan pertemuan, setiap waktunya kita 30 menit, ya, 30 sampai 35 menit gitu. Oke. Kita akan dicatat dulu.
Kalau sudah, kita lanjutkan, kita kasih contoh misalnya. Terus this is pen. Yeah. That is a pen. These are pens. Those are pens. Nah, S ini menunjukkan bahwa bendanya itu jamak. Ya. Bendanya jamak lebih dari satu, makanya tubingnya jamak, juga. Kemudian kata bendanya plus S, pens, menunjukkan penanya itu lebih dari satu. Di sini enggak dijelaskan, hanya pens. Misalnya these are 4 pens, misalnya ya, bisa juga. Nah, kemainnya ada pens. S ini menunjukkan jamak. Di sini adalah menunjukkan artikel itu menunjukkan satu atau tunggal. Ya. Artikel ada n, dan ini sama-sama menunjukkan tunggal. Nah itu, ya, artikel atau preposition kata depan yang menunjukkan tunggal. Misalnya a pen, ya, an umbrella, sama-sama menunjukkan satu, atau cuma bedanya kalau itu nonnya dimulai dengan konsonan, voice konsonan, suara konsonan. Kalau kata bendanya dimulai dengan voice atau suara vowel, yaitu huruf hidup. Huruf hidup itu A, I, U, E, O. Ya. Kebetulan di sini U, U, ya, U adalah huruf hidup konsonan, tapi bacanya bukan umbrel tapi umbrel. Ya, jadi bukan hurufnya tapi bunyinya, ya. Contohnya misalnya yang lain, an hour, ya, 1 jam, an hour, 1 hour. Misalnya saya mengatakan I am here an hour, saya di sini 1 jam. I am here an hour, jadi 1 jam. Dan itu juga an umbrella itu juga 1, payungnya 1, penanya juga 1. Jadi ini artikel preposition dan an itu adalah menunjukkan bendanya tunggal. Ya. Kalau bendanya yang jamak itu tubingnya A, atau mungkin di sini nggak perlu preposition an atau karena ini untuk tunggal, berarti bendanya plus S, menunjukkan S ini adalah bendanya lebih dari 1. Cuma ini nggak dijelaskan, ya, berapa jumlahnya. Nah, these are pens, ini banyak pena, ya, itu banyak pena, gitu. Ya, gitu. Jadi penggunaan that, this, that, this, those adalah untuk menunjuk bahwa this tunggal tapi dengan dekat dengan
kita. Kalau that bendanya satu jauh dengan kita. Kalau this bendanya dekat dengan kita tapi jumlahnya lebih dari satu. Sama those bendanya jauh dan sama. Gitu. Silakan terus dulu. Jadi ini fungsinya kalau untuk penunjukan benda nanti ya. Ini untuk ada yaitu that, this, that, this, that, this, those ya. Oke, kita lanjut. Misalnya I am a lawyer. You are a teacher. We are students. They are oriented. You are oriented. There are candies. Yeah. He is a teacher. Teacher sudah ya. Yang lain ada. Tainis. Kemudian she is a secretary. Secretary ya. I am a lawyer. Saya adalah seorang pengacara. I am a lawyer. Satu, saya adalah seorang pengacara. You are teacher. Saya menunjuk satu orang, yaitu you are teacher. A teacher. A di sini ada satu. Ya. Kemudian we are students. Kita semua adalah murid. They are dentists. Kami semua adalah para dokter gigi. Kemudian he is typist. Dia laki-laki. Mungkin sini Tono is typist. Tono adalah seorang juru tulis. Ya. She is secretary. She atau Siti is a secretary. She or Siti adalah seorang sekretaris. Ya. Ini adalah dalam penunjukan bendanya itu, orangnya itu
jamak ya. DA dari dentist adalah dokter gigi, maka mereka semua adalah para dokter gigi. They are dentists. We are students ya, jamak. Contoh-contoh dalam kalimat nominal sentence gitu. Ya. Ini adalah full form dan bentuknya yang lengkap, penuh, full form, bentuknya penuh atau kalimatnya lengkap, tidak disingkat. Kalau misalnya disingkat, contraction form yang disingkat adalah tubinya ya, misalnya I menjadi I'm a lawyer. I'm a lawyer. Ini full word, full form, ini ada contraction. You menjadi your. You a teacher. You are a teacher. Anda adalah seorang guru. Ya. We are students. We are student. Jadi singkat dengan menambahkan koma ya di setelah pronoun. Ya, katakan di orang ya. We are students. They are dentists. He is a typist. She is, dari she is menjadi she is a secretary. Ya. I am menjadi I'm. You are menjadi you are. We are menjadi we're. They are menjadi they. It is menjadi is. She is menjadi she's. Singkatannya atau contraction dari subjek atau pronounnya plus tubinya ya. Kalau ini full form, kalau yang ini adalah contraction. Dan ini masih dalam bentuk kalimat positif ya. Kalimat positif, oke, silakan ditulis dulu ya. Sambil menulis saya sampaikan kembali, mungkin baru ada yang bergabung menemukan, mungkin scroll baru menemukan channel kami YouTube ini. Kami di sini adalah untuk mengajarkan dasar bahasa Inggris ya. Bagi yang baru menemukan step 5 ini ya, ini udah step yang kelima. Silakan melihat untuk step-step sebelumnya, yaitu step 1, 2, 3, 4 ya. Di step 1, 2, 3 kita membahas simple present tense, verbal sentence, yaitu kalimat verbal ya. Sekarang
kita membahas masalah nominal sentence, yaitu kalimat nominal. Kalimat nominal itu apa? Kalimat nominal itu kalimat yang di dalamnya tidak ada kata kerjanya, sehingga harus kita menggunakan to be. Contohnya seperti yang di whiteboard itu, di situ tidak ada kata kerjanya, ya. Jadi itu non semua, ya. Student, teacher, kemudian dentist, typist, secretary, ya, itu adalah semua non, ya. Non tapi profession, ya, jadi profesi atau profesinya. Yaitu lawyer adalah pengacara, teacher adalah guru, students para murid, dentist para dokter gigi, typist juru tulis, mungkin hampir sama typist sama clerk kali ya. Clerk juga juru tulis, ya. Secretary adalah sekretaris, ya. Di situ menjelaskan di whiteboard itu kita menekankan untuk interaction-nya, ya, untuk singkatannya. Kalau dari I am menjadi I'm, dari you are menjadi you, we are menjadi we, they are menjadi there, he is menjadi his, she is menjadi she's. Itu untuk interaction-nya, jadi untuk mempersingkat saja. Sama juga dengan to do. To do dalam simple present ada do, ada does, bisa do not, bisa don't, does not bisa doesn't. Nah, itu sama interaction-nya. Itu, ya, mungkin itu, ya, mungkin yang baru menemukan apa itu channel kami yang di YouTube bisa melihat untuk step-step sebelumnya, ya, step sebelumnya. Di step sebelumnya kita membahas verbal sentence, yaitu bentuknya positif, negatif, dan interrogatif. Ini juga simple present tense, namun di sini nominal sentence kita masih membahas masalah kalimat positif, kalimat berita atau kalimat pernyataan. Nah, kalimat berita atau kalimat pernyataan. Oke. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Saya hapus. Contoh kali ini masih dalam kalimat positif, ya. Nomor 1 misalnya. This is Tono. Full stop. Ya. Titik. Ya, kelihatan di kamera. This is Tono. He is a student. Ini adalah Tono. Dia adalah seorang murid. Kemudian nomor 2, this is ini, betul? She is she's a secretary.
Ini Tini, dia seorang sekretaris. Kenapa sih? Karena Tini yang dilihat di sini adalah Tono. Tono mempunyai pronounnya he, ya. Dia mempunyai pronoun he, maka sini di interaction disingkat he is menjadi his. Kalau Siti adalah she, maka pronounnya itu she, maka she's secretary. Tuh. Jadi di sini yang dilihat, kita menentukan he atau she dilihat dari subjeknya. Subjeknya ini adalah perempuan, maka she. Subjeknya adalah laki-laki, maka pronounnya he. Gitu. Kemudian this is, ya jelas ya. This is Andi. Stop. Andi, karena Andi itu pronounnya he, ya. Pronounnya he, maka saya menggunakan he is a professor. Stop. Ya. Dilihat subjeknya di sini adalah Andi. Andi dia laki-laki, subjek pronounnya he. Ya. He. Maka di sini he. Ini pronounnya she, maka di sini she. Ini he. Maka di sini juga he. Cara menentukan seperti itu. Ya. Jadi, ya. This is Tono. He's a student. Ini Tono, dia adalah seorang murid. Ini Tini, dia adalah seorang sekretaris. Ini Andi, dia adalah seorang profesor. Nah, gitu ya. Jadi yang menentukan dilihat dari subjeknya di situ. Misalnya number 4, this is Ani. Ani pronounnya she, maka menjadi she's, ya. She's a nurse. She's a nurse. This is Ani, she's a nurse. Ini Ani, dia adalah seorang perawat. Ini titiknya kepelin biar kelihatan di kamera. Jadi maksudnya ini dari full stop mulai lagi dari subjek to be. Ini dua bentuk kalimat sebetulnya. Yaitu conjunction ada. Ini adalah dua kalimat ini subjek to be, ya. Personal. Subjeknya is, sebetulnya is, nounnya ini. Dari titik itu ada satu kalimat, kembali lagi dari sis sekretari ini adalah satu kalimat lagi dari awal sampai titik. Kalimat itu dari awal sampai titik terdiri dari subjek, ya, to be, objek. Ya. Kalimat nominalnya seperti itu. Ya. Kemudian number 5, this is Anto.
uso. Karena anto itu he dan ini tadi she menjadi she's, he, maka kita mengatakan his. Misalnya apa? A pilot. Misalnya a pilot. Yeah. This is Anto. He is a pilot. Ini Anto, dia adalah seorang penerbang. Ya. Contoh-contoh dalam interaction. Sebetulnya ini adalah dua kalimat, bentuk dari kalimat ini. Subject to be, noun, objek. Subject to be, objek. Ya. Karena di sini objeknya noun semua. Ya. Ini sama juga noun. Profession, ini profession, non profession, ya profession, ya non profesinya orang. Ya. Oke. Jadi kami ulangi lagi bahwa this is Tono. Karena Tono itu pronounnya he, maka di sini kita menggunakan pronoun he. Aslinya he is, karena kita singkat menjadi his dengan menaruh koma setelah jadi his a student. Ya. This is Tini, karena Tini itu pronounnya she, perempuan itu she, maka kita di sini she, koma s menjadi she's. Ini singkatan dari she is menjadi she's, he is menjadi his, a secretary. Ini dia adalah seorang sekretaris. This is Andi. Nah, sebelum itu kita di sini harus menggunakan, tidak bisa kita mengatakan this Tono, this Andi, this Tini, tidak bisa, salah itu ya. Karena kalimat tersebut tidak ada to be-nya dan tidak ada kata kerjanya. Ya. Makanya harus menggunakan to be. This is Tono. Contoh misalnya I am sick, I am sleepy, tidak benar. Kita mengatakan I sick, I sleepy, tidak benar. Karena kalimat itu harus menggunakan to be, karena yang kita bicarakan tidak mengandung kata kerja. Ya. Beda kalau dengan I drive. Bisa I drive, saya mengendarai apa belum dijelaskan. Misalnya I drive apa? Nah, drive karena kata kerja, maka I drive, tidak I am drive. Ya, jangan dibalik. Ya. Nominal sentence tidak ada kata kerjanya, harus menggunakan to be. I am student, for example, ya. I am here, I am sick, I am sleepy, dan seterusnya. I am hungry, I am angry, dan seterusnya. Nah, ini adalah dua kalimat yang menerangkan dari kalimat pertama. Artinya, this is Anto. Dia adalah seorang penerbang. This is Ani. Ini Ani. Dia adalah seorang pesawat. Itu. Kalimat itu adalah menerangkan pada kalimat pertama, menegaskan dengan pronoun, dengan contraction, ya, dengan pronoun contraction. Pronounnya ada he karena Tono he, Tini perempuan si, Andi laki he, Ani perempuan si, Tono laki-laki he. Nah, itu. Jadi cara menentukannya seperti itu. Kita harus hafal pronounnya dia laki-laki itu he, pronounnya dia perempuan she. Nah, dalam menentukan he dan she ini dilihat dari nonnya di sini ya, subjeknya ini ada nonnya ini, orangnya. Kalau orangnya itu laki-laki, maka he, kalau perempuan she. Itu untuk menentukan itu. Nah, he is disingkat menjadi his, she is disingkat menjadi she's,
he is menjadi his, she is menjadi his, he is menjadi his. Itu asalnya seperti itu. Dari his itu dari, kalau full formnya adalah he is, she's adalah she is, ya, singkat ya, lebih interaction. Oke, silakan dicatat dulu aja. Silakan. Oke, sambil mencatat ya silakan. Mungkin yang baru menemukan untuk YouTube kami ya, mungkin tadi scroll melihat ada welcome to English course. Jadi saya sampaikan bahwa ini udah step kelima ya. Jadi sebelumnya udah ada step 1, 2, 3, 4. Jadi bagi yang baru menemukan untuk mengikuti pelajaran dari awal, silahkan dicari untuk step 1, 2, 3, sampai 4 ya. Berurutan nanti pembahasannya sampai di ini sekarang step 5. Nah, mencarinya yaitu di kotak nada channel, kemudian judulnya, titlenya yaitu Welcome to English Course ya. Welcome to English Course di kotak nada channel, silakan dicari situ untuk level atau stepnya, step 1, 2, 3, dan 4 ya, untuk sebelum menuju ke 5 ini. Oke. Jadi kami ulangi lagi bahwasanya untuk step 5 ini meneruskan, ini semua contoh ini tadi masih dalam bentuk positif ya. Bentuknya masih dalam bentuk positif, dalam tensesnya simple present tense, kalimatnya nominal sentence ya. Nominal sentence adalah kalimat tersebut tidak ada kata kerjanya di dalamnya, tidak terkandung kata kerja, sehingga harus menggunakan to be. Sedangkan this, that, those, this tadi yang kita jelaskan adalah suatu kata tunjuk ya, menjelaskan kalau this itu dekat tunggal, that itu jauh bendanya tunggal, kalau this itu dekat bendanya jamak lebih dari satu, kalau those itu bendanya jauh dan lebih dari satu atau jamak. Itu tadi kami sudah jelaskan itu ya. Kalau di this is, maka this ini karena orangnya itu dekat dengan yang berbicara. Seperti saya mengatakan dekat dengan Tono, saya mengatakan this is Tono. Saya dekat dengan Tini, jaraknya, makanya saya mengatakan this is Tini. Kalau misalnya jauh ya saya mengatakan that is Tono, that is Tini, dan seterusnya. Oke. Jadi untuk step kelima ini mungkin saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjut untuk step yang ke-6, kita lanjutkan. Nanti pembahasan kita masih ada pembahasan kalimat negatif dan interrogatif ya. Ini semua tadi adalah kalimat positif ya, positive form ya, dalam bentuk positif. Dalam bentuk positif, nominal sentence, positive form, and the simple present tense. Oke. Mungkin kesempatan pada hari ini kita cukupkan sekian. Kita sambung pada step yang berikutnya ya, yang ke-6 ya, sekarang yang ke-5. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Sampai jumpa lagi next time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.